Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, sehat luar biasa. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dari anak sekalian bersedia untuk memimpin doa? Saya Ibu. Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Hana Ibu. Oke, Hana. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Hana. Kira-kira anak-anak ibu sudah ada yang kenal dengan ibu belum? Belum Ibu. Belum ya, jadi ibu perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama ibu Dian Nawamulan Sari. Ibu adalah guru BK baru di sekolah ini. Jadi anak-anak ibu sekalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Dian. Halo Ibu. Halo semuanya. Nah, kalau anak-anak sekalian bagaimana? Apakah sudah saling kenal? Belum Ibu. Oke, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Siapa yang mau duluan memperkenalkan diri? Ya Ibu. Oke, Hana, silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hana. Halo, Hana. Halo teman-teman semuanya, nama saya Abida. Halo, Abida. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Giska. Halo, Giska. Perkenalkan teman-teman, nama saya Elsa. Halo, Elsa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renata. Halo, Renata. Nah, kan sudah perkenalan nih. Apakah sudah saling ingat nama-namanya masing-masing? Sudah Ibu. Sudah. Kalau gitu ibu tes ya. Nah, gimana kalau kita bermain rangkaian nama? Jadi permainannya itu mudah. Orang pertama, anggaplah si Renata kan tadi ya. Iya, Bu. Renata, orang pertama menyebutkan namanya sendiri, lalu dilanjut oleh teman sebelahnya menyebutkan nama Renata, lalu menyebutkan nama sendiri. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke Hana. Paham? Paham, Ibu. Baik, silahkan dimulai. Renata, Elsa, Renata, Elsa, Giska. Renata, Elsa, Giska, Amida. Renata, Elsa, Giska, Abida, Hana. Sudah ada ingat semua ya nama teman-temannya masing-masing. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu tidak kenapa kita berkumpul pada siang hari ini? Nggak tahu, Ibu. Oke, jadi siang hari ini kita itu akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Siapa yang sudah pernah mengikuti dan sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Ibu. Oke, sepertinya belum ada yang tahu dan sudah ada yang tahu. Siapa yang sudah nih? Saya Ibu. Oke, Giska kan tadi namanya. Nah, menurut Giska sendiri konseling kelompok itu bagaimana, Giska? Kalau menurut pemahaman saya, Ibu, konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana nanti itu kita saling mengungkapkan masalah gitu, Ibu, terus cari solusi bersama-sama. Oke, luar biasa. Kita kasih hapus dulu untuk Giska. Nah, jadi benar apa yang bilang Giska tadi. Jadi intinya dalam kegiatan konseling kelompok itu nanti kita akan saling berbagi cerita. Setelah itu kita akan memilih satu orang teman untuk kita selesaikan permasalahan atau hambatan yang sedang ia alami. Oke, sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ada beberapa hal yang harus Ibu tekankan terlebih dahulu nih anak-anak Ibu ya. Ibu mau nanya, kalian datang ke sini sukarela atau karena ada paksaan? Sukarela Ibu. Oke, berarti tidak ada paksaan ya. Nah, karena tidak ada paksaan, Ibu berharap anak-anak Ibu semua itu bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kita kali ini. Kalian bebas memberikan pendapat ataupun pandangannya. Dan di dalam memberikan pendapat itu juga anak-anak Ibu harapkan untuk menggunakan kalimat yang sopan, tidak mencela dan juga tidak memotong pembicaraan teman-temannya yang lain. Lalu juga Ibu harapkan kalian di sini semua terbuka, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada cerita yang memang kalian ingin ceritakan, ceritakan saja, tidak apa-apa, tidak perlu takut karena kita semua di sini akan saling menjaga kerahasiaan. Apapun yang terjadi di sini cukup selesai sampai di sini saja, tidak boleh dibawa keluar ya. Nah, karena untuk komitmen, maka di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan janji konseling. Oke, jadi Ibu pengen kita semua bergandengan tangan, di sini. Nah, jadi semuanya ikuti perkataan Ibu ya. Saya berjanji, Saya berjanji, apapun informasi apapun informasi yang ada di dalam ruangan ini yang ada dalam ruangan ini
akan tetap di sini saja. Akan tetap di sini saja. Tidak akan saya bawa keluar. Tidak akan saya bawa keluar. Nah, baik. Jadi karena kita sudah saling berjanji, semoga Ananda Ibu bisa saling menepati janji tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, untuk kegiatan kita kali ini, jadi di sini Ibu itu ada yang namanya kartu emosi. Jadi tugas Ananda sekalian adalah memilih kartu emosi ini berdasarkan apa yang Ananda rasakan. Nah, setelah itu Ananda menceritakan kenapa memilih kartu tersebut. Ya, paham? Paham, Ibu. Nah, setelah Ananda semua menceritakan keluh kesahnya, baru kita menyetujui memilih satu orang teman yang akan kita selesaikan permasalahan atau hambatannya. Oke, jadi berdasarkan persetujuan bersama ya nantinya. Oke, baik. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira Ananda semua bagaimana perasaannya? Apakah sudah nyaman dengan tempat duduk? Sudah, Ibu. Ruangannya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Apakah ada yang mau keluar ke toilet terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Oke, berarti baik. Bisa kita mulai ya? Bisa, Ibu. Ibu. Oke. Nah, jadi di sini Bu ada kartu emosi. Siapa yang pertama mau milih? Dari Abida, mau milih pertama? Oke, Abida ya. Oke, semuanya sudah memilih kartu? Sudah, Ibu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, silakan ceritakan kenapa kalian memilih kartu tersebut. Nah, siapa yang mau dulu nih volunteer? Saya Bu, Oke, Renata, silakan Renata. kali ini saya mengambil kartu sedih Bu karena saya tidak bisa pulang kampung Ibu karena saya nggak punya duit. Oke, Renata tidak bisa pulang kampung. Baik. Nah, selanjutnya siapa yang bersedia? Saya Bu, Ya, silakan Elsa. saya mengambil kartu cemas Bu, karena besok saya mau ujian Bu, jadi saya cemas. Oke, besok Elsa ujiannya. Nah, siapa lagi? Giska? Saya Bu, saya ngambil kartu marah Ibu karena saya marah sama teman saya Ibu karena dia telat balas chat saya Ibu. Oke, Giska marah teman karena terbalas chat. Nah, dari sebelah sini siapa yang mau lanjutkan? Saya Ibu. Oke, Hana, silakan Hana. Jadi di sini Hana dapat kartu kecewa karena ternyata Hana tidak jadi menang lomba poster Ibu. Oke, baik Hana. Masih ada kesempatan lain ya Hana ya. Nah, selanjutnya Abida. Saya memilih kartu takut dan tertekan, Ibu, karena saya merasa tertekan. Saya melakukan kasus pemberian dan malah saya yang dibully-bully. Oke, begitu. Jadi Abida malah terfitnah. Ya, begitu ya Abida ya. Nah, anak-anak ibu semua kan sudah memilih kartu nih, sudah menceritakan juga. Kira-kira dari semua permasalahan tadi, permasalahan siapa yang akan kita bahas hari ini? Ya, Renata? Menurut saya yang akan kita bahas masalah Abida Bu. Masalah Abida. Oke. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Iya Bu, Ya, aku Ibu. setuju. Oke, berarti semuanya setuju membahas permasalahan Abida? Setuju Bu. Nah, Abida sendiri bagaimana? Setuju Ibu. Setuju ya? Oke, baik. Jadi kita akan membahas permasalahan Abida. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau ngasih ice breaking dulu nih supaya kita semua tetap semangat, oke? Jadi ice breakingnya itu mudah untuk menjaga fokus kalian. Ketika Ibu bilang gajah, maka tangannya seperti ini. Ketika Ibu bilang semut, maka tangannya seperti ini. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Kita coba ya. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah semut. Semut gajah. Oke, baik. Baik, sudah mengerti. Nah, tadi kan kita sudah setuju untuk membahas permasalahan Abida. Nah, Abida, boleh Abida ceritakan lebih lanjut nggak bagaimana sebenarnya permasalahan yang Abida alami? Jadi begini, Ibu dan teman-teman. Jadi awalnya kan Abida tuh melihat ada yang ngebully salah satu teman Abida di sekolah. Jadi Abida video karena pelakunya itu yang sedang membully, terus Abida laporkan ke kepala sekolah. Rupanya dia malah dendam gitu Bu, jadinya sama Abida.
Oke, jadi Abida melaporkan perilaku pembulian dan justru mereka dendam kepada Abida. Nah, selain dari itu apakah ada kejahatan lain yang mereka lakukan kepada Abida? Mereka itu kayak menjelek-jelekkan Abida gitu Bu di sosial media, terus dihujat dengan kata-kata yang kasar. Oke, jadi mereka menjelek-jelekan Abida di sosial media dengan kata-kata kasar. Nah, dari hal tersebut apa yang Abida rasakan? Abida rasanya tuh takut dan malu jadinya Bu. Oke, jadi Abida merasa takut dan malu. Apa yang Abida pikirkan ketika melihat komentar negatif tersebut? Yang Abida pikirkan sepertinya orang semuanya jadi membenci Abida gitu Bu. Abida jadi mengurung diri di kamar. Oke, jadi Abida merasa mengurung diri di kamar, terus merasa orang membenci kepada Abida. Nah, Ananda ibu sekalian, ibu mau bertanya nih, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Abida tadi benar atau tidak? Enggak sih Bu, menurut aku ya Bid, semua orang tuh gak membenci kamu kok, itu cuma pikiran kamu aja. Begitu ya Elsa. Ya. Nah, baik, terima kasih ya Elsa atas tanggapannya. Jadi benar ya apa yang dibilang oleh Elsa tadi. Belum tentu semua orang membenci kita, mungkin itu cuma sekedar pikiran negatif kita saja. Nah, Abida, ibu mau bertanya nih, ketika kamu mengalami hal tersebut, bagaimana respon perilaku yang kamu keluarkan? Abida jadi sedih, akhirnya Abida jadi tidak percaya diri gitu Bu. Jadi Abida jadi sedih dan tidak percaya diri. Nah, menurut Ananda yang lain, bagaimana nih pendapatnya terhadap apa yang dialami oleh Abida tadi? Kalau menurut aku ya Bid, perasaan Bida itu sebenarnya wajar gitu kan, karena banyak orang yang hujat, banyak orang komentar jahat, jadi Bida itu kayak merasa sedih gitu. Tapi apa yang tindakan yang Bida lakukan itu udah benar kok, kan Bida menolong orang dari bully tadi. Oke, baik, terima kasih ya Giska. Jadi benar apa yang dibilang oleh Giska tadi. Nah, wajar jika Abida memiliki perasaan seperti itu, tapi jangan sampai itu justru membuat Abida mengurung diri. Ya, Abida tidak bisa seperti itu. Ibu. Oke, sekarang Ibu ingin meminta bantuan teman-teman. Mari kita menentang pemikiran negatif yang dimiliki oleh Abida tadi. Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Kalau menurut aku enggak kok, kan justru ada kami di sini yang bareng-bareng sama Abida. Kami dukung Abida kok di sini. Terima kasih teman-teman. Ya tuh kalau Abida cerita ke kami jadi tahu nih, jadinya kami mau membantu Abida. Kalau menurut Nata sendiri, Bit, yang dilakukan Abida itu udah benar, karena Abida rela melaporkan masalah bullying itu ke orang lain. Terima kasih Renata. Nah, setelah dari pendapat teman-teman tadi nih, menurut Abida sendiri, apakah benar semua orang itu membenci Abida? Sepertinya enggak sih Bu, karena saya sudah mendengarkan pendapat dari teman-teman, berarti memang ada kok yang peduli gitu sama Abida. Sekarang Abida sudah mendapatkan pandangan baru. Kita masuk lagi ke permasalahan kedua. Apakah benar kehidupan Abida sudah hancur karena komentar negatif dari sosial media tadi? Nah, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Enggak sih Bu, soalnya kan kalau permasalahan di media sosial tuh ramenya tuh cuma sebentar doang. Kalau menurut Renata, Bit, yang penting Abida tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena kan Abida melakukan hal-hal yang baik. Menurut Hana juga Abida udah berani karena udah membela korban bullying. Baik, tadi kan teman-teman juga sudah memberikan pendapat lagi ya kepada Abida. Nah, sekarang mari kita bantu Abida untuk mendapatkan pemikiran yang lebih rasional, ya, pemikiran yang lebih positif. Nah, kira-kira teman-teman ada tidak caranya bagaimana atau pendapat dari teman-teman seperti apa? Nah,
Iya, Giska, silakan. Mungkin Bida bisa melakukan kayak Bida bilang ke diri Bida sendiri kalau Bida itu udah melakukan hal benar karena sudah melaporkan bullying itu. Terima kasih Giska. Kalau menurut Renata sendiri, Wik, karena kan orang lain itu tidak tahu faktanya, mereka hanya mengikuti komentar negatif. Ya mungkin kita juga bisa bilang ke diri Abida sendiri, saya ini juga punya teman-teman yang bisa bantu kok. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, terima kasih semuanya karena sudah membantu Abida untuk merubah pemikirannya menjadi lebih positif. Nah, baik, karena kita sudah sampai pada akhir kegiatannya, tidak terasa waktu juga berjalan begitu cepat. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, Ibu mau bertanya nih ke Abida, dari yang sudah disampaikan teman-teman juga, apa yang dapat Abida simpulkan? Dapat Abida simpulkan tuh bahwa kalau kita lagi tertimpa masalah, jangan menyalahkan diri kita sendiri, bahwa masih banyak kok orang yang peduli sama kita, dan apa yang selagi yang kita lakukan itu benar, kita harus tetap semangat gitu. Oke, bagus, luar biasa sekali ya Abida. Nah, dari teman-teman yang lain, kira-kira bagaimana kesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini? Ya Giska, silakan. Kesannya hari ini tuh kayak menyenangkan banget Ibu. Jadi Giska itu bisa belajar kalau kita itu menghadapi masalah itu bisa dengan secara logis Ibu. Jadi pesan untuk Abida, jangan pernah merasa sendiri ya Bid. Baik Giska, terima kasih. Nah, apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Saya Ibu. Ya Hana, silakan. Kalau dari Hana masa lega bisa bantu Abida. Semoga besok-besok kita bisa saling bantu kayak gini ya teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Baik Hana, terima kasih. Nah, dari teman-teman yang lain apakah masih ada atau sepakat dengan teman-teman yang tadi? Saya, Bu, Ya Renata, silakan. ternyata Bu, kalau teman-teman itu harus saling mendukung, Bu. Oke, berarti teman-teman harus saling mendukung, benar apa yang dibilang Renata. Nah, dari Elsa mungkin? Kalau dari saya Bu, kegiatan ini sangat bermanfaat Bu. Jadinya saya lebih tahu mana yang sebenarnya fakta, mana yang cuma opini orang lain. Oke, luar biasa, benar ya yang dibilang oleh Elsa tadi. Nah, kira-kira nih, kegiatan kita kan sampai minggu depan itu masih berlanjut untuk melihat komitmen dan perubahan dari Abida. Kira-kira di minggu depan itu kapan dan di mana anak-anak ibu mau melaksanakan kegiatan ini lagi? Saya Bu, Ya Hana, silakan. gimana kalau kita kayak gini Selasa habis pulang sekolah Ibu, dan kita bisa lebih santai. Oke, Selasa habis pulang sekolah. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Sepakat, Bu. Sepakat. Nah, untuk tempatnya di mana kira-kira? Kalau tempatnya mungkin boleh di taman belakang sekolah gitu, biar kayak lebih sejuk itu aja Ibu, suasana dan udaranya Ibu. Oke, taman belakang sekolah ya yang di bawah pohon beringin itu ya? Iya Ibu. Oke, baik. Jadi sudah kita sepakati, berarti kegiatan selanjutnya itu hari Selasa jam 2 di taman sekolah di bawah pohon beringin. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak ibu masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Tidak ada, ya, Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, berarti sudah selesai pula kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita awali dengan doa, maka sekarang kita akhiri dengan doa pula. Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Renata, silakan. Baik teman-teman, karena kita mau mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Renata dan terima kasih juga kepada anak ibu semuanya sudah berpartisipasi aktif, luar biasa. Nah, ibu rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Ibu.